Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya memanipulasi input dan output pada bahasa pemrograman Pascal. Nah, jadi untuk hari ini, referensi yang kita pergunakan itu berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang lalu kita pergunakan dari tutorials point, nah sekarang referensi yang kita pergunakan itu adalah dari buku Turbo Pascal, Teori dan Aplikasi Program Komputer Bahasa Turbo Pascal yang ditulis oleh Profesor Dr. Jogianto. Nah, ini bukunya sangat bagus meskipun dia sudah dari tahun 2006, tetapi dia sangat lengkap. Oleh karena itu, kalian mungkin kalau berminat bisa mencari buku tersebut untuk pelajaran yang lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan kita pelajari. Yang pertama, Ibu ingatkan kepada kalian bahwa instruksi untuk input seperti yang sudah pernah kita bahas itu adalah dengan memerintahkan user untuk memasukkan apa data yang kita inginkan. Tapi jangan lupa ketika kita ingin memerintahkan user untuk memasukkan data, maka definisikan terlebih dahulu tipe dari data tersebut apa. Contohnya di sini tipe data A itu integer ataupun bilangan bulat. Maka agar user mengetahui apa yang harus dimasukkan, kita sebaiknya mengawali perintah input itu dengan write ln dan masukkan data sehingga user tahu apa yang perlu dimasukkan. Nah, selanjutnya setelah write ln ini tadi, jangan lupa agar data di A ini terisi oleh suatu bilangan yang dimasukkan user, maka harus kita buat read ln A. Kalau read saja bagaimana? Read saja itu sebenarnya bisa, tapi dia jadi tidak membaca baris yang ada di bawahnya, sehingga harus tetap memasukkan read ln. Oleh sebab itu, lebih baik kita langsung saja agar variabel yang dimasukkan oleh user masuk ke dalam memori data kita A, maka kita buat read ln A. Kalau misalnya ini kita lakukan dan user mengetikkan suatu data di situ, maka variabel A itu akan memiliki nilai yang diinput oleh user tersebut. Yang lalu juga kita sudah mempelajari tipe-tipe dari variabel. Nah, sekarang kita itu akan melihat lebih lanjut tipe variabel seperti apa yang bisa dijadikan sebagai inputan pada suatu program. Yang pertama kita lihat di sini itu tipe variabel char. Nah, jadi tipe variabel char ini dia itu untuk memasukkan sebuah karakter. Ingat ya, dia hanya sebuah karakter. Hanya satu saja. Contohnya kalau huruf A, ya A saja yang masuk. Kalau ternyata yang dimasukkan user itu lebih dari satu, contohnya user memasukkan kata Ani, maka yang terbaca ataupun yang masuk ke dalam memori dari variabel yang bertipe char itu hanya karakter yang pertama, yaitu karakter A saja. Kita nanti akan melihat seperti apa contohnya. Yang kedua itu tipe variabel string. Perbedaan antara string dengan char adalah kalau char itu hanya satu karakter, sedangkan kalau string ini dia bisa sepanjang yang kita inginkan. Jadi kita bisa mendefinisikan berapa panjang karakter yang kita butuhkan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai string. Yang ketiga itu adalah integer. Integer ini bilangan bulat, namun kalian di sini harus mengetahui bahwa yang bisa kita inputkan itu ada batasnya, yaitu dari 32.767 untuk bilangan positif dan untuk bilangan negatifnya itu sampai minus 32768. Kalau lebih dari ini, maka dia tidak akan terbaca oleh program. Nanti kita akan lihat seperti apa contohnya juga. Word. Nah, Word ini sama, dia datanya nanti dalam bentuk numerik dan bilangan bulat, tetapi dia lebih besar jangkauannya dibandingkan dengan integer. Jadi dia bisa sampai 65.535. Hanya saja dia tidak bisa
memasukkan data yang negatif. Jadi dia dimulai dari 0. Lalu yang kelima itu adalah tipe data byte. Ini juga sama, dia nanti tipe datanya itu numerik dan bilangan bulat, tetapi hanya dari 0 sampai 255. Kalau misalnya kalian ingin bilangan bulat yang dia ada negatifnya tetapi sedikit saja, maka kita bisa menggunakan tipe variabel short int. Jadi short integer ini bisa sampai dari minus 128 sampai 127. Sedangkan kalau long int, nah ini yang bisa kita pergunakan dengan jangkauan yang sangat besar. Kalian bisa lihat di sini jangkauannya itu sangat besar. Baik untuk dari yang nilai negatif sampai dengan nilai yang positif. Lalu bagaimana dengan bilangan real? Apa bedanya dengan integer? Nah, kalau bilangan real itu dia sesuai dengan namanya itu, dia real, bisa berbentuk desimal. Jadi tidak selalu berbentuk bilangan bulat. Jadi kalau untuk bilangan real ini maksimum yang bisa dimasukkan ke Pascal tersebut adalah 30 digit. Sedangkan satu lagi tipe variabel yaitu boolean. Nah, tipe ini tidak diizinkan untuk diinput. Tipe ini adalah memiliki nilai true dan false. Jadi, seandainya pun kita meminta user untuk mengetikkan kata true atau mengetikkan kata false, tetap saja itu tidak bisa dibaca oleh program Pascal dan tidak bisa dimasukkan ke dalam memorinya. Oleh sebab itu, nanti kita akan belajar bagaimana cara memanipulasi agar inputan yang dimasukkan user itu bisa bersifat boolean. Di sini, Ibu memberikan satu contoh agar kalian tahu apa bedanya dari masing-masing tipe variabel kalau misalnya kalian ingin pakai. Yang pertama, jangan lupa setiap program itu kalian buat apa nama programnya, lalu buat juga use CRT sehingga kalau ada prosedur-prosedur lain di dalam itu bisa bekerja dengan baik. Lalu ada variabelnya. Jangan lupa seperti yang Ibu bilang tadi, setiap variabel yang ada di Pascal tersebut harus didefinisikan tipe datanya itu apa. Di sini variabel A dan B kita definisikan itu integer atau bilangan bulat. Tapi jangan lupa bahwa tadi bilangan bulatnya itu ada batasannya. Lalu yang C ini itu adalah tipe bilangan real. Yang D itu tipenya adalah string ataupun dia seperti kata atau kalimat. Nah, jadi di sini string ini bisa kalian definisikan dia ada berapa panjangnya. Contohnya, panjang yang kita definisikan di sini hanya 10. Jadi kalau lewat dari 10, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam memori Pascal. Lalu bagaimana caranya supaya tetap dimasukkan ke memori Pascal? Kalian tidak usah buat pendefinisiannya ini kalau memang mau karakternya itu sangat banyak. Di sini char. Ingat, char itu hanya berisi satu karakter saja. Ingat, untuk badan program kita mulai dari begin dan akhiri dengan entity. Agar layar kita itu bersih, kita ketikkan juga clear screen. Lalu kita meminta user untuk memasukkan data apa yang kita inginkan. Contohnya di sini jangan lupa tadi kalian bisa pakai write ln ataupun write, tapi di sini Ibu sengaja buat write agar dia tidak pindah baris ya. Lalu ingat harus read ln. Kalau read harus ada tetap read ln di bawahnya agar dia pindah baris ketika selesai membaca. Jadi read ln A, nanti apa yang dimasukkan user akan masuk ke variabel A yang bersifat integer. Lalu begitu juga dengan yang B, C, D, dan E. Agar bisa kita tuliskan ulang nanti dia dalam bentuk output, kita definisikan dulu bahwa si A itu adalah A yang dimasukkan oleh user di dalam variabel kita. B itu adalah nilai user yang masukkan, C juga nilai dari user, D begitu juga, dan E begitu juga. Outputnya itu kita buat write ln, nilai A berapa, ini nanti nilai A nya masuk ke sini, nilai B berapa, nilai C berapa, D dan E berapa.
Agar kita bisa menampilkannya, maka kita membuat instruksi read key. Nah, jadi di sini kalian berbeda compilernya, mungkin ada sedikit perbedaan pada instruksinya. Contohnya di tempat Ibu, kalau Ibu tidak buat read key-nya ini tadi, maka tidak akan keluar hasilnya. Tapi mungkin di tempat kalian yang compilernya berbeda, itu dia juga mungkin tidak butuh read key ini tadi. Jadi itu tergantung compiler ya sebenarnya kalau sekarang. Selanjutnya kita lihat bagaimana keluarannya. Seperti yang Ibu bilang tadi, variabel A dan B itu kan dia bertipe integer. Dia itu punya batas, yaitu dari 36.767 untuk yang positif dan minus 32.768 untuk yang negatif. Sehingga kalau misalnya program ini di-compile kemudian di-runningkan, dan ketika diinputkan nilai untuk A ataupun untuk B itu 50.000, maka secara otomatis program akan berhenti karena dia tidak dapat memasukkan nilai tersebut ke dalam memori untuk variabel A dan B. Yang akan muncul adalah informasi seperti ini, karena dia sudah keluar dari jalur yang diinginkan, sehingga dia tidak bisa lagi menjalankan program tersebut. Jadi kita harus paham juga ketika kita ingin memasukkan data yang besar, maka pahami lagi yang tadi ini, tipe-tipe dari datanya dan juga berapa jangkauan yang bisa diterima oleh si data tersebut. Jadi kalau misalnya tidak demikian, ini kita compile dengan cara yang sangat sederhana. Jadi kalau misalnya ini kita compile dan kita running dan kita masukkan nilai yang benar, itu hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat seperti apa. Jadi di sini A itu user masukkan nilai 2, B user masukkan nilai 3, C user masukkan nilai 4, sedangkan untuk D user memasukkan 3 kata halo, jadi ada 12 karakter, halo, halo, halo. Lalu untuk E ada 1 kata halo. Ingat, kalau untuk yang A dan B tadi itu tipenya integer, dan ini sudah sesuai, juga masih dalam batas ini. Oleh sebab itu, ketika outputnya nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, yang muncul adalah sesuai. Beda dengan kalau kalian buat tipenya itu real. Kalau tipenya real, seandainya di sini user memasukkan 4, maka output yang dihasilkan itu adalah bentuk seperti ini. Jadi dia dalam bentuk scientific. E di sini maksudnya adalah eksponensial, 10 pangkat berapa. Karena 4 berarti 4,0000 kali 10 pangkat 0. Jadi ini adalah pangkatnya. Kalau ada tanda positif berarti pangkat positif. Kalau dia bentuknya negatif, contohnya 10 pangkat minus 3, maka ini juga akan bertanda negatif. Nah, jadi 10 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. 1 kali 4 sama dengan 4. Sehingga di sini dia 10 pangkat 0 dibuatnya. Lalu untuk D sendiri, tadi kita definisikan dia itu 10, hanya 10 karakter saja yang diperbolehkan. Sedangkan di sini kalau kita inputkan halo, 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 dia ada 12. Oleh sebab itu yang ditampilkan itu hanya 10. Bu, ini kenapa tidak mati juga programnya seperti yang sebelumnya? Nah, ini berbeda ya. Kalau yang string 10 ini tadi, dia itu untuk menampilkan. Boleh masuk ke dalam memori itu berapa saja, tapi yang ditampilkan hanya yang didefinisikan di sini. Sedangkan kalau yang tipe integer itu, memorinya hanya tersedia segini. Sehingga kalau kelebihan, memori tersebut tidak bisa membacanya. Jadi itu berbeda. Lalu yang E juga sama. E di sini kita ketikkan halo, tapi ingat E itu adalah tipenya char. Char itu hanya menerima 1 karakter saja, sehingga yang muncul hanya kata H atau hanya huruf H. Jadi sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan untuk manipulasi input yang berikutnya.